Anil Barra an Azib bin Azib radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol fil ansari la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiqun paman ahabahum ahaballah wa man abghadahum abghadallah. Yang artinya pelajaran yang ke-54, keutamaan menyebut mengingat para sahabat radhiyallahu anhum. Tentunya kalau Allah Ta'ala telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu asyidda'u 'alal kufar. Muhammad adalah Rasulullah, yakni utusan Allah, dan orang-orang yang menyertainya asyidda'u sangat keras terhadap orang-orang kafir, namun beras kasihan terhadap mereka. Kemudian engkau lihat mereka ruka'an sujada, yang selalu ruku dan sujud mengharap karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keridoannya. Simahum fi wujuhihim min asari sujud, tanda-tanda tampak pada mereka wajah mereka adalah bekas daripada sujud. Kemudian diriwayat Saikhan, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Barra bin Azib radhiyallahu an, dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, wa fil ansori, terhadap para sahabat kaum Ansor, la yuhibbuhum illa mu'minun, tiadalah mereka saling mencintai kecuali mereka adalah beriman kepada Allah. Wala yabghuduhum ila munafikun, dan tiadalah mereka saling membenci kecuali terhadap orang-orang kafir. Paman ahabahum ahaballah, maka barang siapa yang saling mencintai di antara mereka, niscaya Allah pun akan mencintainya. Wa man abghadahum abghadallah, barang siapa yang murka, yang benci di antara mereka, otomatis Allah pun akan murka terhadap mereka. Dua dalil sebagai hujjah buat kita semua sesuai dengan judul tersebut, apalagi diawali dengan firman Allah. Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar sangat keras terhadap orang kafir. Ini Rasulullah. Gimana dengan umatnya? Bisakah mereka sebagaimana contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau terhadap orang kafir? Nah, kalau sekarang bisa begini, kira-kira gimana? Penjara penuh. Masya Allah, dianggap radikal. Padahal ini suri tauladan buat kita sebagai manusia yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan terhadap orang kafir seperti ini. Ini jangankan istilahnya terhadap orang kafir, bicara kafir aja nggak boleh, harus diganti dengan non muslim. Non muslim. Kalau non muslim kira-kira ada pahalanya nggak? Ya. Nah, kalau Al-Quran ya ayyuhalladzina, apa di sana bahwasanya dalam kul ya ayyuhal kafirun Allah sebut kafir, tapi oleh orang intelektual suruh dirubah, jangan pakai kafir karena khawatir tersinggung orang kafir, dipanggil kafirnya gitu, perlu dirubah dengan kalimat non muslim. Nah, umat Islam ikutnya, hei non muslim atau hei kafir umpamanya. Malah viral sekarang, nggak perlu bicara tentang agamamu agamuku, ya, nggak perlu amalmu amalku. Padahal ini pun Al-Quran mau dirubah dengan kalimat, tidak ada istilah kata-kata agamamu agamamu, agamaku agamaku, sedangkan Al-Quran menandaskan lakum dinukum waliyadin. Itu kan Al-Quran. Lalu yang kedua kata Allah, walana a'maluna walakum a'malukum, kerjaan ente buat ente, aneh buat aneh. Ini kagak, jangan dipakai. Tersinggung perasaan, astagfirullah, pakai perasaan. Lawang Al-Quran mau dibilang apa? Cuman secara nggak langsung pengen merubah apa?
Nih kembali kepada kita, na'udzubillah min zalik. Kita makanya umat Islam jangan mudah dipengaruhi apalagi dibodohi oleh mereka yang walaupun seorang intelektual. Ini na'udzubillah min zalik. Ini Rasulullah kayak apa? Mencontohkan terhadap umatnya begitu kerasnya terhadap orang kafir. Bukan berarti mereka adalah orbu manusia biasa, mereka manusia biasa, toleransi apalagi Indonesia sangat tinggi toleransinya dibandingkan negara kafir minoritas umat Islam. Diapain umat Islam? Diapain? Macam-macam, dibantai, diintimidasi gitu kan, segala macam. Namun di Indonesia berbeda dengan negara-negara yang mayoritas umatnya. Indonesia mayoritas umat Islam, mereka orang kafir minoritas tapi toleransinya begitu. Makanya internasional memandang kepada Indonesia negara yang begitu damainya. Kenapa? Karena lain beragama mereka saling Masya Allah, masih juga diapain, diobok-obok juga. Ya, Masya Allah, ini na'udzubillah min dalik. Ini kembali pada kita semua, banyak contoh-contoh lah. Lalu ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujada. Mereka yaitu begitu kasih sayangnya terhadap mereka, dan kita bisa melihat mereka adalah bagaimana ruku dan sujud mereka mengharap karunia dari Allah dan mengharap ridho Allah. Bahkan simahum fi wujuhim min asari sujud, tampak pada mereka wajah-wajah mereka adalah bekas daripada sujud. Ini bekas ini ada dua macam, bisa jadi jidatnya hitam karena bekas sujud, bisa jadi bekas sujud adalah memperbanyak tempat sholat. Saya teringat teman Ustadz Ismail yang tinggal di Gang Cacing, Tanjung Priuk. Beliau meninggal di atas sejadahnya ketika sholat asar. Ini kalau saya perhatikan beliau sholat, tahu Masjid Tanah Abang kan? Masjidnya kan besar tuh, panjang. Beliau kalau pertama datang di ujung sana sholat, terus sholat sampai ke ujung sholat terus. Itu min asari sujud, supaya sejadah ataupun karpet yang dia sujudkan tadi ada bekas. Saksi sholat di sana di sini. Makanya rumah kita jangan berpikir kecil nggak muat segala macam, bisa saja, yang penting teknik atur sendiri. Katakanlah punya rumah ukuran 3x4 kamarnya, bagaimana digeser sedikit-sedikit nih sejadah supaya ruangan tersebut dipakai apa? Sholat pakai sujud, itu pun min asari sujud sama. Malah suatu saat beliau, karena selalu beliau bonceng dengan saya dan selalu minta pendapat, istilahnya beliau walaupun orangnya sudah tua, pensiunan duana dulu, tapi selalu beliau tukar pikiran. Sampai-sampai saya dikasih ijazah sama beliau. Di Senin tuh di perapatan suruh turun dulu. Saya turun dulu sebentar karena ada perlu. Dia ngambil sebuah buku kecil. Apa dia bilang? Ustadz, ini saya ijazah dari mu'alim, tolong amalkan. Enggak ada yang saya kasih yang lain kecuali Ustadz, tolong. Udah, sampai sekarang saya amalkan. Nah, waktu sholat di Masjid An-Nur Paseban sebelum ngaji, beliau percis mau takbir nih, mau takbir Allah, dari belakang ada orang yang ngejar. Langsung dicolek, Pak, saya ikut berjamaah dong. Apa dia bilang? Bapak ngaji, makanya saya ini mau sholat duha bukan sholat dohor. Lawang jam 7:30 mau ikut sholat berjamaah. Makanya ngaji Bapak, jangan nggak ngerti soal urusan sholat. Ya Allah, saya ingat aja beliau itu. Ya, bukan diomelin, nasihatin supaya Bapak tahu saya ini mau sholat apa gini hari. Masa Bapak ikut jamaah sama saya? Astagfirullah, padahal saya di belakang saya ketawa aja lah mati. Wah, ini Bapak nih kayaknya nih rajinnya begitu ambisi, rajinnya begitu sholat tapi belum paham dengan masalah sholat apa dan sebagainya. Ini termasuk min asari sujud. Makanya bagaimana upaya kita jika kita sholat wajib tadi di sini, sholat sunnah minimal geser, ambil posisi ke tempat lain. Ya, qobliyah di sana, wajib di sini, nanti badiah di sini. Itu kan termasuk min asari sujud. Kita begitu nggak? Begitu nggak? Di situ lagi, di situ lagi.
Bekas sujudnya berarti di situ lagi. Nah kalau kameranya ntar gimana? Itu kan, itu min asari sujud juga sama. Kalau kita memberikan makna secara luas, jadi bukan karena jidatnya hitam aja bekas sujud, termasuk posisi tempat salat pun perbanyak. Ya, bahkan saya punya jamaah juga, namanya Pak Nur. Beliau jidatnya hitam. Saya dipanggil, baru datang panggil, Ustaz sebentar ke sini. Karena beliau adalah tokoh dan orang tua, ya saya nyamperin. Ada apa Pak Nur? Nih buka peci, jidat saya ini hitam ya, tapi bukan berarti banyak sujud, bukan. Kenapa? Kemarin saya kepala berat, pusing, minyak angin kebanyakan, jadi melepuh. Jadi hitamnya bukan karena sujud, dia bilang, kenapa? Melepuh, minyak angin kebanyakan. Nah ini jujur banget oh. Biasanya orang kan menyembunyikan supaya kelihatan jidatnya hitam gitu kan, umpamanya. Nah ini kembali, itu min asari sujud. Kita bisa lihat bagaimana istilahnya Rasulullah dan para sahabat zaman tempo dulu, mereka yang begitu banyaknya sujud memanfaatkan nilai ibadah. Kenapa mereka memperbanyak sujud? Karena yang paling efektif untuk menyebut nama Allah adalah sholat. Dibandingkan dengan zikir, dibandingkan dengan wirid, dibandingkan dengan yang lainnya, itu lebih efektif sholat. Kenapa saya katakan lebih efektif sholat? Karena gerakan seluruh anggota badan di samping hati maupun lidah selalu untuk menyebut nama Allah. Kalau wirid, kalau umpamanya baca hijib umpamanya, ataupun kita mengamalkan dari guru kita dan sebagainya, itu kan cuman duduk doang, badan bergerak nggak? Tapi kalau sholat seluruh anggota badan bergerak. Makanya kata Allah, innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholah li zikri. Innani, sesungguhnya saya ini adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, kata Allah, maka dirikan oleh kamu sholat untuk mengingat aku. Nah jadi dalam sholat itu otomatis di samping bacaan-bacaan yang kita baca dari semenjak doa iftitah, Fatihah, surah dan lain sebagainya, ruku, sujud, i'tidal, semua tidak lepas menyebut nama Allah, dan anggota tubuh pun ikut bergerak. Tapi kalau wirid, kalau zikir, paling lidah doang bergoyang, kepala bergoyang, tapi anggota badan duduk bersila, kan gitu. Nah ini kembali kepada kita semua dalam mengembangkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, bahwasanya para sahabat atau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu kerasnya terhadap orang kafir dan balayan kasih sayang sesahabat orang yang beriman. Nah ini, jadi kalau seandainya Rasulullah memberikan contoh seperti ini, yuk kita tauladani, yuk kita tiru tapak tilas beliau. Minimal tadi apa? Yaitu memperbanyak sujud supaya di akhirat nanti orang-orang yang beriman yang ahlu sujud akan memancarkan cahaya dalam wajahnya. Bukan saja jidatnya yang bening bercahaya, tapi min asaril wudu pun seluruh anggota tubuh ketika kita ngambil wudu di akhirat akan memancarkan cahaya wudu. Jadi makanya wudu jangan lepas. Batal wudu lagi, batal wudu lagi. Di samping pengampunan dosa kita, setiap sebelum batal dosa diampuni. Sebab kalau utang hitung dosa kira-kira berapa banyak? Hah? Nah kalau kita batal wudu selama kita wudu kita belum batal, itu dosa kita diampuni oleh Allah. Ya, nah kalau sehari-hari begitu terus umpamanya, insya Allah begitu meninggal dosa udah apa? Nih ini kembali banyaklah contoh kalau kita mengingat sejarah para ulama-ulama salafus soleh, mereka selama hidup tidak pernah lepas dari wudu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi dan sebagainya. Kenapa? Karena bukan ada min asari sujud saja, min asari wudu pun akan ada bekas wudu. Ya makanya beda, orang kafir cantiknya, cakepnya kayak apa, dilihatnya bosan. Coba kalau ulama-ulama kiai, dilihatnya apa? Harismanya kayak apa? Beningnya kayak apa? Ya, sampai saya cerita punya guru,
Ki Mama Istihori. Dia punya pesantren Darut Tafsir di daerah Bogor Cibanteng. Itu beliau kalau ngajar ke Jakarta ya, pulang malam masih pakai celana. Di kereta ternyata banyak perempuan-perempuan kupu-kupu malam. Itu pun terkadang suka iseng, dikira bukan kiai, malum pakai celana. Begitu sering dicolek, dia bingung ya, karena yang nyolek perempuan kupu-kupu malam. Lalu begitu dirubah besoknya pakai sarung, nggak berani lagi tuh perempuan. Kenapa? Ada bekas. Beda antara yang pakai sarung dengan pakai celana. Kalau pakai celana siapa aja kan bisa, tapi kalau pakai sarung khas siapa? Para kiai. Nggak ada yang nyolek lagi. Dia cerita begitu kan. Ini kembali, makanya kalau kemana-mana pakai sarung aman. Karena ciri-ciri kiai kan gitu ya. Makanya ada ustadz dari Depok datang ke rumah, dia tanya, Ustadz, ini sekarang kan banyak julukan kiai, termasuk kiai cilik. Apa sih bedanya kiai dengan kiai yang benar-benar kiai? Karena semua mubalik disebut kiai, termasuk istilahnya apa mubalik cilik pun disebut kiai cilik. Saya terangkan, saya bilang begini, ini kiai sebetulnya berasal dari bahasa Chinese ya. Karena saya punya sebuah buku kecil tuh, waktu diskusi di Buntes di Cirebon dengan dosen-dosen dan kiai tentang masalah kiai. Kemudian saya ungkapkan makna kiai berdasarkan buku tersebut. Ada dosen sedang menyusun skripsi tentang masalah kiai, langsung sama dia saya disamperin, "War, kalau bisa kirim ke rumah Bapak ya. Kenapa? Bapak lagi menyusun buku tentang masalah hal seperti ini." Nah ini kembali tadi. Ya kenapa? Ciri-ciri kiai itu minimal ya. Minimal. Pertama dia punya pondok, punya pesantren atau kobongan. Kalau bahasa santri kan kobongan. Ya. Yang kedua ada referensi rujukan kitab-kitab di rumahnya. Yang ketiga kemana saja pergi pakai sendal, nggak pernah pakai sepatu. Makanya kalau kiai nggak bakalan punya sepatu, paling sendal. Ya, yang keempat lagi pakainya sarung dan pakai jas, pakai sorban, peci nggak lepas. Itu namanya apa? Kiai. Nah kalau ada yang dandannya begini ke pasar, ke kemana pakai sarung, itu ciri-ciri apa? Kiai. Kalau kita memanakan kiai, saya bilang itu yang namanya kiai. Oh jadi gitu ya. Iya saya bilang, coba aja kita perhatikan kiai-kiai kayak apa sih. Mereka hidupnya tawadu, harismatik dan lain sebagainya. Wibawanya kayak apa? Kenapa? Karena dengan tanda-tanda seperti tadi. Ya termasuk tadi yang saya cerita istilahnya Mama Istihori. Perempuan gak berani nyolek lagi karena pakai sarung, pakai jas, pakai sorban. Kan gak berani goda lagi. Coba kalau seandainya selamanya pakai celana, kira-kira gimana? Kira-kira dituntun gitu kan. Nauzubillah. Ini satu firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang difirmankan oleh Allah tadi bahwa nabi kita adalah Muhammad sangat tegas dan keras terhadap orang kafir. Karena dunia terbalik, sekarang kalau kita sebagai umatnya keras dianggap radikal, dianggap provokator dan lain sebagainya. Nauzubillah min dalik. Lalu hadis riwayat Imam Bukhari as-Syaikhan. Ini kalau mustalah hadis Syaikhan yang dimaksud Bukhari dan Muslim. Kalau Syaikhan sahabat Abu Bakar dan Umar. Kalau dalam ilmu usuluddin siapa? At-Tirmidzi, apa namanya? Hashim Asy'ari dan Al-Maturidi, itu dalam ilmu tauhid. Kalau fikih biasanya Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, itu pasangan. Nah hadis kalau ada Syaikhan berarti Bukhari dan Muslim. Ini dari Bara bin Azib radhiyallahu an, dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah berseru fil ansori, terhadap para sahabat kaum Ansor. Bagaimana kaum Ansor? Itu mereka la yuhibbuhum ilal mu'minun. Mereka tidak saling mencintai kecuali karena dasarnya adalah iman.
Bagaimana Rasulullah dengan para sahabat ketika hijrah ke kota Madinah, kaum Ansar begitu hebat menyambutnya kedatangan saudaranya dari Mekah. Jangankan isinya fasilitas rumah, makanan segala macam, bila perlu istri pun dikasih. Toba, sampai segitunya itu, begitu cintanya terhadap orang beriman. Sekarang bisa nggak begitu? Ya kalau istri sih jangan. Ditawarin istilahnya kan gitu. Masya Allah. Kalau sekarang lain, beda Pak, tukar guling. Tukar guling. Kalau bahasa dulu kan seperti itu. Fasilitas rumah tinggal segala macam di Madinah. Silakan, ini kaum Ansor yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin yang pindah dari Makkah ke mana? Ke Madinah. Coba bayangkan. Ya. Nah, ini Rasulullah sendiri ketika berada di atas ontanya, itu orang-orang Ansor begitu mereka ingin disinggahi oleh Nabi, ingin rumahnya dimasuki oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dengan kebijakan Rasulullah, saya tergantung onta saya berhenti di rumah siapa, itu berarti saya di situ turun. Itu sampai begitunya keadilan Rasulullah. Ya, nggak ambisius, nggak egois. Ya, nggak memilih rumah yang mewah dia turun baru masuk. Kalau rumah rombeng itu jiwa Rasulullah. Ya, jadi kembali tadi, ini mereka orang-orang Ansar begitu saling mencintainya, namun ila mu'minun tadi, kecuali terhadap orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana dengan orang-orang munafik? Wala yubghiduhum illa munafikun, dan mereka membenci terhadap orang-orang yang munafik. Karena ini munafik ini berlidah dua nih, ya. Jadi lain di mulut, lain di hati. Makanya innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Allah janjikan orang munafik adalah tempatnya di kerak neraka. Itu orang munafik. Nauzubillah min. Dengan tanda-tanda ayat munafiki salasun, idza hadasa kadzaba. Ciri-ciri orang munafik apabila bicara bohong. Sekarang banyak gak yang bohong? Di mana? Di sini ada. Di sana. Itu ciri-cirinya idza hadasa kadzaba. Wa idza utumina khana, apabila diamanati dia khianat. Ya. Ya nggak perlu panjang deh. Nanti masuk politik loh. Diamanati khianat. Itu termasuk apa? Ciri orang munafik. Weda wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia yang menyalahi, itu termasuk ciri munafik. Atau kita lihat di foto 3 orang tokoh habaib, Syekh Habib Abdurrahman dan Habib siapa lagi? Habib Ali bin satu lagi Al-Atas, ya, 3 berjajar. Kan ada tulisan di bawahnya tuh, malam yahzan bi mautil ulama fahuwa munafikun. Barang siapa yang tidak bersedih hati matinya ulama, itu pun termasuk ciri-ciri orang munafik. Sedangkan ulama-ulama yang akhir ini banyak yang wafat, dipanggil oleh Allah. Sesuai dengan analisa Rasulullah, nanti di akhir zaman ilmu akan dicabut oleh Allah, bukan ilmunya, karena ilmu nggak bisa dicabut. Yang dicabut siapanya? Yang punya ilmunya, kan gitu. Nah, kalau ada di antara kita nggak pernah sedih, nggak pernah nangis kematian ulama, malah dia tertawa, malah girang, malah syukuran, alhamdulillah ulama telah meninggal, aman gitu, tenang, nggak ada lagi yang ngomelin. Dianggapnya ngomelin, padahal bukan ngomelin kan, nasehatin. Mana ada si ulama ngomelin, cuman salah paham. Salah pahamnya dia nggak paham. Setiap orang yang bermasalah alias sakit, pasti kata dokter suruh minum obat. Kalau yang nggak sakit, begitu juga jamaah yang hadir. Kalau diomelin oleh ulama bukan berarti ngomelin. Ibarat tadi dia sakit apa? Nah, kalau tadi itu sakit fisik, jasmani gitu kan, suruh minum obat. Tapi kalau dengerin ceramah tersinggung, bukan berarti marah, tapi apa? Punya penyakit hatinya. Salah paham, dianggapnya apa? Radikal. Ya Allah, radikal. Na'udzubillah min. Itulah memang dunia sudah terbalik, ya.
Ini na'udzubillah min dzalik. Ini jadi waliyajub gitu, itu para sahabat mereka adalah sesuai dengan judul, mengingat bagaimana kehidupan para sahabat, itu mereka sangat membenci mereka karena kemunafikannya tadi. Nyambil contoh kayak apa sih di zaman Rasulullah orang munafik, ketika mereka bergabung dengan gengnya, ya mereka begitu istilahnya menunjukkan kekompakan mereka. Tapi pada suatu saat bertemu dengan Rasulullah, ya Muhammad, ane beriman pada ente, ane percaya ente adalah Rasul. Begitu ketemu dengan temannya lagi, ane si pura-pura aja berteman sama Muhammad, rekanan dengan Muhammad, padahal hati ane sih nggak percaya sama dia. Tuh, itu namanya orang apa? Nah sekarang banyak kan? Pura duduk dengan ulama padahal hatinya dongkol. Benci dengan ulama. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kemurkaan di sini adalah kembali. Kalau ada orang mengatakan kenapa terjadinya bencana, ini salah satu termasuk murkanya Allah. Murkanya Allah. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, kita nggak percaya dengan Al-Quran gitu kan, nggak percaya dengan hadis Rasulullah tadi. Man ahabahum, istilahnya itu ahabahullah, barang siapa yang saling mencintai di antara mereka, Allah akan cinta kepada mereka. Tapi sebaliknya, kalau seandainya mereka saling membenci, memurkai yang satu dengan yang lain, Allah akan murka terhadap mereka. Jangan kaget kalau terjadi bencana, mungkin salah satu faktor adalah Allah murka karena melihat manusia yang begitu sudah bersangatan terhadap ulama sebagai warasatul anbiya, dimasukkan ke rangkeng, tidak boleh dakwah, tidak boleh, padahal tujuannya amal ma'ruf. Kalau amal ma'ruf sudah hilang, apa sabda Rasulullah? Lawadu asyamsi biyamini wal qamari biyasiri an atruko hadal amr, jika bulan ditaruh di tangan kananku, matahari diletakkan di tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah, antara saya hancur, saya binasa, atau lanjut dakwah. Itu Rasulullah, itu hadis. Nah kembali, renggangnya kita karena sudah mulai jauh dengan agama. Tidak ada keinginan untuk ambisi pengen tahu agama, pengen belajar agama, yang akhirnya agama dianggap kembali, yuk kita sadar diri, yuk kita koreksi dan berbenah diri, upaya bagaimana caranya secara individual aja, secara perorangan, jangan sampai kita nggak kenal agama. Artinya nggak mudah dipengaruhi dan dibodohi oleh mereka, sekalipun orang intelektual yang bicara dan lain seterusnya. Nih kembali dengan hadis ini, mari kita sama-sama mudah-mudahan kita sadar beserta mau mengikuti tapak tilas baginda Rasulullah maupun para sahabat yang telah dicontohkan dalam Quran maupun hadis tadi. Selesai sudah pelajaran yang ke-54. Lanjut, paling satu ayat, sekarang masih ada waktu. Ad-darsul khamis wal khamsuna fi fadlil jihad. Nah ini dia nih, ngeri dengar jihad. Dengar jihad udah kayak apa kira-kira? Karena waktu Syekh Nawawi Al-Bantani waktu ngajar seperti ini di daerah Kresek sana, di daerah Tenara ya, saya jarak ke sana ke Tenara itu percis habis Lebaran kemarin. Kan sedang angker-angkernya corona itu. Sedang benar-benar masyarakat takut dengan apa? Corona. Saya dengan keluarga, yuk kita ziarah ke Syekh Nawawi. Walaupun Syekh Nawawinya dimakamkan di Makla kan, bukan di Banten. Itu hanya apa namanya, bahasa kita apa? Tirasan. Iya. Kan banyak tuh. Jangankan istilahnya ulama, Nabi saja waktu saya ke Mesir itu banyak tilasannya apa Nabi, padahal di kuburnya bukan di situ, jadi hanya tempat perjuangannya saja. Apa namanya? Tilasan. Syekh Nawawi juga sama ya. Jadi saya datang ke sana kebetulan saya punya besan, adik saya nikah dengan orang sana. Saya minta antar karena beliau tokoh sana.
Ya, saya minta antar sama beliau. Itu Syekh Nawawi ketika beliau di zaman Belanda, itu kalau ngajar aja, ini orang-orang Belanda, antek-antek Belanda selalu apa? Selalu duduk bersama-sama. Tapi bukan mau ngaji, mau ngapain? Ngawasin. Iya, memantau istilahnya apa yang diajarkan oleh Syekh Nawawi. Pada suatu hari membuka kitab tentang babul jihad. Babul jihad. Utawa ikilah ikut jihad. Belanda tanya, apa itu jihad? Jihad itu pering. Padahal kan artinya perang. Bahasa diapain? Diplesetin. Apalagi zaman sekarang. Bahasa diplesetin terus gitu kan, supaya orang awam nggak paham kan. Padahal orang awam juga sekarang udah apa? Udah ngerti bahasa, diplesetin oleh Syekh Nawawi. Begitu ditanya apa itu jihad, pering dia bilang. Padahal artinya kan perang. Ternyata kalau kita memberikan komentar tentang arti pering di situ adalah orang Indonesia perangnya pakai bambu. Tapi Belanda untung nggak paham nih. Kalau paham kira-kira gimana? Babul jihad utawi ikilah iku masalah jihad. Dia nggak langsung mengatakan utawi ikilah iku masalah perang. Mungkin langsung diborgol nih. Selalu langsung diapain? Ini bahaya isinya. Itu kan, tapi di plesetan oleh beliau, apa itu jihad? Pering. Lanjut. Lanjut tuh ngaji baca kitab gitu kan. Karena gerah nih Syekh Nawawi, selalu diintel, selalu diawasi oleh orang Belanda. Akhirnya beliau merasa gerah, hijrah lagi ke Makkah sampai dimakamkan di Ma'lah. Ya. Nah ini cuman sayang, lain dengan para wali di Indonesia, makomnya begitu dihormatinya dengan istilahnya pakai macam-macam, itu kan, ciri-cirinya dan sebagainya. Tapi kalau di sana di Mekah, di Madinah, makom rata aja sama, biasa. Cuman bedanya di atas kepalanya ada batu gitu aja. Kalau misalnya pakai nisan, kita luar biasa, ya. Kita jarang tahu umpamanya di sini makom ini, di sini makom sahabat, ini makom para tabiin segala macam. Sungguh alangkah kita tahu sejarah. Ya, ini kembali pada kita semua. Kenapa? Ya, keduanya lagi kita nggak bisa mengenal para pejuang, para sahabat zaman dulu. Kenapa? Karena orang-orang Wahabi mereka haram ya haji harokah, ayo pada pergi. Kalau bahasa kita jangan jarah, kan haram menurut mereka. Ya, makanya waktu tahun 2000 waktu saya haji dulu, begitu mereka di atas di atas apa? Pintu gerbang haram ya harokah ya haji. Nah, kebetulan saya gimana caranya nih? Saya molos di kedua kaki dia, saya lari ke tengah-tengah. Permakaman kurang lebih itu 10 hektar luasnya. Itu di di Baki ya, di kota Madinah. Kalau Ma'la paling tinggal cuma 3 hektar luasnya. Saya lari itu nggak dikejar sama mereka. Udah saya aman di tengah-tengah Baki. Saya jarah di sana, udah sepi baru saya keluar dari Dari permakaman. Ini kembali tadi. Ya, nah ini kalau seandainya kita benar-benar istilahnya ingin memperjuangkan agama Allah, pasti Allah akan akan tolong. Ya, ini kembali ini keterangan tersebut tentang masalah fadlil jihadi, tentang keutamaan perang. Qala Allah Ta'ala wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah telah berfirman, perangilah orang-orang musyrik kaffah, seluruhnya. Ya. Kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka memerangi kamu semua. Ya, jadi Allah memberikan satu jalan kepada orang yang beriman untuk menghadapi orang-orang kafir, jihad di jalan Allah. Jangan khawatir, jangan takut. Nah, kalau sekarang kira-kira dengar bab ini nih, kira-kira gimana? Apalagi masuk YouTube nih.